Teman-teman Anda sekalian, tentu kalian sering makan bakso, es campur mungkin, atau permen lollipop. Lezat bukan rasanya? Jadi lapar nih. Tahukah kalian apakah zat yang dicampur pada makanan tersebut sehingga kelihatan lebih menarik dan rasanya lezat? Mari kita bahas pada materi zat aditif pada makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini antara lain: 1. Memahami pengertian zat aditif. 2. Menyebutkan jenis zat aditif pada makanan dan contohnya. 3. Dapat mengetahui dampak negatif penambahan zat aditif. Pada bakso yang rasanya enak, es campur yang berwarna-warni, dan juga permen lollipop yang menggugah selera, ada zat aditif yang ditambahkan dalam makanan tersebut. Zat aditif adalah sebuah bahan yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman dengan jumlah yang sedikit dengan tujuan untuk meningkatkan yang pertama cita rasa, tekstur, aroma, dan penampilan supaya kelihatan lebih menarik dan juga supaya awet dan tahan lama. Zat aditif dalam sebuah makanan dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok tergantung kegunaannya. Kegunaan yang pertama adalah sebagai pewarna. Pewarna yang ditambahkan dalam sebuah makanan ataupun minuman bertujuan supaya makanan menjadi kelihatan lebih menarik dalam penyajiannya. Pewarna sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pewarna alami. Pewarna alami mempunyai keunggulan, umumnya lebih sehat ketika dikonsumsi karena pewarna alami ini umumnya langsung didapat dari tumbuhan. Misalnya daun suji, buah naga, daun pandan, dan kunyit. Pewarna buatan ini misalnya tetrazin, methyl yellow, rodamin. Hati-hati ya untuk pewarna rodamin. Biasanya pewarna ini untuk pewarna pakaian atau tekstil. Ini kalau dicampurkan dalam makanan atau minuman, ini bisa berbahaya. Dapat meningkatkan penyakit kanker. Hati-hati. Yang kedua adalah sebagai pemanis. Pemanis dalam zat aditif merupakan senyawa kimia yang ditambahkan pada olahan pangan maupun minuman. Juga dibedakan menjadi dua ya. Ada namanya pemanis alami dan juga pemanis buatan. Pemanis alami contohnya pada madu, gula pasir, ataupun gula aren. Untuk pemanis buatan ini misalnya aspartam dan siklamat. Nah, kedua pemanis ini, buatan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengidap penyakit seperti kencing manis atau diabetes. Nah, untuk rendah kalori. Yang ketiga adalah sebagai penyedap. Penyedap pun dibedakan menjadi dua. Ada penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami contohnya adalah ini bahan-bahan rempah seperti serai, kunyit, lengkuas, dan lainnya. Sedangkan penyedap buatan ini yang lebih terkenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamat. Terkenal kalau kita kenal tuh micin. Ada beberapa merek terkenal micin. Misalnya Ajinomoto, Sasa, Record, dan sebagainya. Sedangkan pengawet yang keempat adalah pengawet. Pengawet alami ini misalnya garam, gula, bawang putih. Ada juga pengawet buatan misalnya asam benzoat dan asam sorbat. Yang kelima adalah pemberi aroma. Zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman, ada yang pemberi aroma ini secara alami, itu misalnya pada serai, daun salam, kemangi, dan kayu manis. Sedangkan pemberi aroma buatan itu misalnya pada aroma pasta, misalnya mocha dan vanili. Dari berbagai olahan dan produk bahan makanan, ya harus hati-hati ya anak-anak.
Ada banyak oknum nakal yang menambahkan pewarna pakaian, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Lalu bagaimana upaya kita untuk mengatasi dampak negatif saat aditif ini? Yang pertama adalah kita lebih mengutamakan bahan makanan dari bahan-bahan alami ya, karena lebih sehat. Dan tidak juga terlalu berlebihan dalam mengonsumsi zat aditif ini. Hindari makanan yang memiliki pewarnaan terlalu mencolok. Umumnya biasanya ditambahkan dengan pewarna buatan. Ya. Mungkin itu saja anak-anak untuk materi kita pada hari ini. Nanti lanjut pada materi Fat 2, zat adiktif. Kita jumpa lagi di hari berikutnya. Lanjut, terima kasih.